Nah, tapi dalam versi Grimm Brothers itu Cinderella ini lebih menyeramkan. Saudari tirinya memotong jari dan tumit mereka biar sepatu kaca itu bisa muat di kaki mereka. Nah, sementara sosok ibu peri itu digantikan sama sosok merpati yang dikirim oleh roh ibu Cinderella, kemudian mencakar mata saudari tirinya hingga buta sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Banyak banget dongeng yang kita kenal sebagai cerita indah dan penuh moral ternyata memiliki kisah yang menyeramkan di balik versi aslinya. Sebelum diadaptasi menjadi cerita anak-anak, dongeng-dongeng ini tuh biasanya berasal dari folklore Eropa yang gelap dan penuh dengan kekerasan, balas dendam, dan kutukan. Nah, di video kali ini kita bakal membahas beberapa dongeng terkenal beserta kisah menyeramkan di baliknya. Yang pertama ada Snow White. Nah, Snow White yang kita kenal itu merupakan putri cantik berkulit seputih salju yang dianiaya oleh ibu tirinya yang jahat. Tapi akhirnya dia diselamatkan oleh seorang pangeran dan hidup bahagia selamanya. Nah, tapi dalam versi Grimm Brothers, ratu jahat memerintahkan seseorang buat memburu dan Snow White dan mengambil jantungnya. Nah, dia ini pengen makan jantung itu biar dia bisa tetap awet muda. Tapi di akhir cerita, ratu jahat dihukum dengan cara yang mengerikan. Dia dipaksa mengenakan sepatu besi panas yang membara dan menari hingga mati sebagai hukuman atas kejahatannya. Yang kedua ada Cinderella. Nah, Cinderella ini versi yang kita tahu itu merupakan seorang gadis yatim piatu yang hidup dengan ibu tiri dan saudari tirinya yang jahat. Sampai akhirnya dia nikah sama seorang pangeran yang dibantu oleh ibu peri. Nah, tapi dalam versi Grimm Brothers itu Cinderella ini lebih menyeramkan. Saudari tirinya memotong jari dan tumit mereka biar sepatu kaca itu bisa muat di kaki mereka. Nah, sementara sosok ibu peri itu digantikan sama sosok merpati yang dikirim oleh roh ibu Cinderella, kemudian mencakar mata saudari tirinya hingga buta sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Yang ketiga ada The Little Mermaid. Nah, The Little Mermaid yang kita tahu merupakan putri duyung bernama Ariel yang jatuh cinta pada seorang pangeran dan menyerahkan suaranya kepada penyihir laut buat jadi manusia. Nah, pada akhirnya dia menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Nah, sekali lagi dalam versi aslinya, putri duyung itu ngalamin rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia berjalan. Seolah-olah dia berjalan di atas pecahan kaca. Nah, sementara sang pangeran itu nggak nikahin dia, tetapi dia malah nikah sama wanita lain. Putri duyung itu diberi pilihan buat membunuh sang pangeran agar bisa kembali menjadi duyung, tetapi dia malah milih buat bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke laut dan berubah menjadi buih laut. Berikutnya ada Sleeping Beauty. Nah, Putri Aurora itu tertidur selama 100 tahun karena kutukan. Pangeran datang, menciumnya, dan akhirnya dia bangun dari tidurnya yang panjang. Tetapi dalam versi asli yang disebut Sun, Moon, and Thalia, kisahnya ini tuh jauh lebih gelap. Sang putri itu oleh pangeran waktu dia lagi tidur dan akhirnya melahirkan 2 orang anak dalam tidurnya. Dia terbangun waktu salah satu anaknya itu ngehisap jarinya dia dan mengeluarkan serpihan rami yang membuatnya tertidur. Nah, istri raja yang sah itu berusaha anak-anak itu dan memberi makan mereka kepada raja, tetapi akhirnya gagal. Menurut kalian gimana tentang cerita yang satu ini? Kalau menurut aku brutal sih. Berikutnya ada Beauty and the Beast, seorang gadis cantik yang jatuh cinta pada makhluk buruk rupa, yang kemudian berubah menjadi pangeran tampan karena cinta sejati. Nah, di versi aslinya, cerita ini diduga terinspirasi dari kisah nyata Petrus Gonsalvus, seorang pria dengan kelainan genetik langka
yang menyebabkan tubuhnya dipenuhi rambut. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Catherine, tetapi pernikahannya gak bahagia. Catherine dipaksa menikah dengan Petrus sebagai eksperimen sosial dan mereka hidup dalam pengasingan. Berikutnya ada Pied Piper of Hamelin. Nah, buat yang nggak tahu dongengnya, Pied Piper of Hamelin ini pada dasarnya merupakan seorang pria penabuh seruling membantu kota Hamelin buat ngusir tikus dengan seruling ajaibnya. Nah, waktu penduduk nolak buat bayar dia pakai seruling itu buat membawa pergi anak-anak di kota itu. Versi asli dari cerita ini berasal dari legenda nyata tentang hilangnya lebih dari 130 anak di kota Hamelin, Jerman pada tahun 1284. Sebenarnya ada berbagai teori tentang peristiwa tersebut, termasuk bahwa anak-anak itu dibawa pergi buat bekerja paksa dalam wabah penyakit atau bahkan dibawa ke perang salib. Nah, dongeng-dongeng klasik ini sebenarnya berfungsi buat peringatan moral bagi anak-anak tentang bahaya kehidupan nyata, seperti bahaya orang asing, keserakahan, kekerasan dalam keluarga, dan konsekuensi dalam perbuatan jahat. Namun karena ceritanya terlalu gelap buat anak-anak, mereka kemudian diadaptasi menjadi versi yang lebih ringan dan penuh keajaiban. Kalau kalian gimana? Apakah kalian lebih suka versi yang aslinya atau versi yang dongengnya yang udah dibikin ulang? Coba komen di bawah. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.